Halo semuanya, sawadee apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021. Dan semoga di awal tahun 2022 ini seperti target dari Polda Jabar di akhir tahun lalu, yang menyatakan bahwa akan segera menangkap dan juga mengungkap siapakah tersangkanya di awal tahun 2022. Amin. Mudah-mudahan itu yang terjadi yang sedang kita nantikan di masyarakat. Ada banyak misteri dan juga teka-teki yang masih belum terpecahkan dari kasus di Subang ini. Salah satunya adalah sebenarnya kita masyarakat itu sedang menantikan kenapa kok kedua korban almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amel tubuhnya itu diletakkan di bagasi mobil Alphard warna hitam. Ini kenapa ya? Dengan berjalannya waktu, kita tidak mendapatkan dugaan-dugaan atau klarifikasi dari penyidik Polda Jabar yang sudah mengambil kasus ini dari Polres Subang sejak 15 November 2021 lalu. Dan kemudian kalau kita sudah melihat dengan banyaknya saksi yang berbicara di media massa, kemudian juga ada keterangan dari penyidik yang sudah menyampaikan juga di berbagai media massa, 69 saksi telah diperiksa di sini dengan 7 tim ahli, 7 ahli yang diterjunkan untuk menangani kasus ini. Kita masyarakat pun sudah bisa mulai mengeliminir kemungkinan-kemungkinan terbesarnya. Kalau kita bicara kemungkinan, pasti selalu ada apapun itu. Tapi kalau kita lihat dengan fakta-fakta di bulan kelima ini, sepertinya ada beberapa kemungkinan terbesar kenapa kok kedua korban itu diletakkan di bagasi mobil Alphard hitam tersebut, yang notabene itu adalah kepemilikan dari almarhumah Ibu Tuti. Dan siapa yang bisa menyetir mobil Alphard hitam tersebut, kita juga tahu itu adalah anak dari Ibu Tuti, yakni adalah saksi Yoris sendiri. Apa maknanya, Anjas? Kita akan coba simak beberapa hal di sini. Yang pertama adalah kemungkinan bahwa kalau seandainya aku melihat di sini mobil Alphard hitam kan di parkirnya itu agak menyerong, kemudian menghadap ke jalanan yang mengindikasikan bahwa mobil ini mau keluar. Tapi kalau aku lihat dari fakta, misal dari waktu kematian, dengan keleluasaan para pelaku, dengan waktu yang banyak sekali dimiliki di tanggal 17 sampai 18 Agustus tersebut, kayaknya kemungkinan pertama ini adalah hal yang sangat kecil sekali. Kenapa seperti itu? Mereka punya waktu paling nggak sampai jam 5 pagi, sampai jam 5-an ya, mungkin sekitar itu, mereka sudah selesai melakukan eksekusinya, bahkan juga membersihkannya. Karena dengan waktu mereka yang banyak sekali, mereka pasti sangat bisa kalau tujuan utamanya untuk membuang kedua tubuh korban tersebut, itu pasti sangat bisa sekali. Tapi kenapa kok mereka tidak malah membuangnya? Ada yang bilang karena kesiangan, Anjas. Nggak juga. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ada beberapa saksi yang melintasi di depan lokasi kejadian, itu jaraknya cukup panjang. Misalnya ada saksi bapak-bapak ya yang mau beli bubur gitu sekitar jam 6 pagi, melintas melihat mobil ini sedang mondar-mandir parkir. Kemudian setengah 7 pagi juga sama melintas ada seorang sopir angkutan yang sempat berkomunikasi dengan marah-marah. Itu kan jaraknya sekitar setengah jam. Itu bukanlah parkir yang parkir yang sangat luas atau rumah yang sangat luas sekali, enggak. Mungkin di daerah kategorinya kategori besar, tapi sebesar-besarnya pun dalam waktu 5 menit juga sudah kelar. Ini kenapa? Kok jaraknya aja saksi melihat ada jarak sekitar setengah jam untuk memarkirkan mobil tersebut. Itu adalah yang pertama. Mereka punya waktu yang sangat leluasa sekali sebenarnya. Kedua adalah kalau kita lihat memang sopir mobil Alphard ini posisinya adalah menyerong dan juga mengarah keluar. Kalau dibilang karena si sopir Alphard tersebut yang diduga adalah pelaku itu tidak bisa nyetir, tidak pandai. Menurut aku juga sekarang dengan melihat perkembangan di bulan kelima ini sepertinya tidak benar. Karena apa? Karena kenapa kok dimiringkan mobil Alphard tersebut? Tujuannya sih kalau menurut aku agar menutupi pandangan dari arah depan. Karena kan arah depan itu kita tahu ada sekolahan, ada jalan raya. Pada saat kita lihat bahwa keterangan dari tim penyidik, kedua korban setelah dimandikan untuk menghilangkan sidik jari dan juga sisa-sisa dari pelaku di tubuh korban itu kan diangkat dari kamar mandi menuju ke mobil bagasi Alphard hitam tersebut. Jadi kalau diserongkan pasti akan menutupi pandangan. Karena kalau lurus gini pasti akan ada kemungkinan kelihatan dari depannya begitu. Jadi itu adalah alasanku kenapa menilainya bahwa diserongkan bukan karena dia tidak bisa menyetir, tapi karena untuk menutupi pandangan dari depan, diserongkan seperti itu. Waktunya sangat panjang sekali, jadi kenapa kok diletakkan juga di mobil Alphard hitam tersebut? Apa tujuannya begitu? Lebih besar, aku cenderungnya adalah beropini bahwa
Kenapa harus diletakkan di mobil Alphard hitam tersebut? Karena menurut aku adalah ada ujungnya adalah untuk framing. Ini adalah bagian-bagian yang kita tidak bisa pungkiri setelah 5 bulan ini, hampir 5 bulan ini, itu kan banyak permasalahan yang muncul. Misalnya kita ketahui juga bahwa ada sejarahnya mobil Alphard hitam tersebut. Ada sejarahnya bahwa ya cerita keluarga lah yang kalian juga sudah tahu. Itu juga membuat salah satu kasus ini dengan awalnya masyarakat berpikir bahwa kalau ini kasusnya adalah sifatnya domestik, masalah keluarga, pasti akan cepat terungkap. Tapi kenyataannya kasus ini tidak melulu mengenai masalah domestik saja dengan dugaan-dugaan yang sudah diduga untuk menjadi motifnya, sudah dikembangkan oleh tim penyidik, tapi kok tidak merujuk kepada para pelakunya, ya ada kemungkinan besar juga bahwa ini tidak sekedar atau tidak hanya masalah motif domestik saja. Itu adalah hal yang harus kita garis bawahi juga. Terus kita juga lihat bahwa ada salah satu saksi ya, saksi yang memang dia yang menyetir mobil Alphard hitam tersebut itu juga ada pro dan kontra kan ya. Ada saksi Yoris ya yang merupakan anak pertama dari Ibu Tuti ini, yang diketahui dia adalah orang yang biasanya menyetir mobil Alphard hitam tersebut. Kemungkinan gini ya, kita harus ada melihat dari sisi yang pro dan kontra. Ada yang pro dengan Yoris dan juga kontra dengan Yoris. Kalau kita lihat dari sisi yang pro dengan Yoris, yang menilai bahwa ini sepertinya Yoris sedang di framing. Maksudnya gimana Anjas? Kalau kemungkinan pertama ini Yoris di framing, misalkan begini, kenapa pelaku meletakkan kedua jenazah di situ agar ada harapannya, walaupun mobilnya sudah dibersihkan, sidik jarinya, kacanya, semuanya. Tapi mereka juga sadar bahwa namanya manusia mungkin tetap ada keteledoran karena buru-buru juga melakukan aksinya. Harapannya bahwa nanti ada jejak dari Yoris yang mungkin tertinggal di mobil Alphard hitam tersebut. Karena dia adalah orang yang tiap hari, nggak tahu sih tiap hari atau enggak, tapi paling nggak menurut keterangan yang aku kumpulkan dari jejak digital, bahwa Yoris adalah orang yang biasa nyetir, sedangkan Amel, Bu Tuti, kemudian juga Pak Yosep tidak bisa nyetir mobil Alphard. Itu adalah harapannya dari para pelaku. Tapi yang menjadi hal yang sangat aneh juga bagi aku pribadi, ternyata sampai sekarang kita belum menemukan jejak atau hal-hal yang sifatnya jejak dari tubuh manusia yang mengarah ke Yoris. Ini nggak tahu, tetap lagi ada yang pro, ada yang kontra. Bagi yang pro, kita kalau ngomong apapun dalam dunia hukum kan pasti harus mengarah kepada bukti yang akan nanti bukti tersebut akan menjadi alat bukti. Kalau dari pengetahuanku sendiri dari jejak digital, aku belum pernah mendengar ada hal yang berhubungan dengan jejak yang berasal dari Yoris. Ini juga hal yang tidak bisa kita pungkiri begitu aja. Terlepas kita punya tendensi, feeling, punya indera keenam dan sebagainya, dengan teori-teori yang kita miliki itu adalah fine, tapi nggak bisa kita pungkiri pada saat bicara soal hukum, sampai sekarang memang belum ada jejak yang mengarah ke Yoris Apad. Jejak tubuh kita belum mendengarkan. Jejak BTS sepertinya BTS-nya mati. Karena apa? Karena setelah dilakukan penyelidikan oleh tim ahli, ada BTS tuh yang jejak dari telepon ya. Di hari tersebut tanggal 18 Agustus malam, sekitar ya di lokasi di waktu-waktu terjadinya eksekusi, itu tidak ditemukan handphone lain yang aktif selain handphone miliknya Ibu Tuti dan juga Amel. Nah, itu memang agak sangat sulit sekali, makanya dari BTS ini tidak bisa dijadikan salah satu alat bukti. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah mengenai jejak tubuh, seperti sidik jari atau DNA atau hal-hal lainnya. Saksi Yoris pun tidak ada ya, kita lihat di media massa hal-hal yang mengarah tersebut ya. Pastinya kembali lagi, walaupun sudah ada bukti seperti itu, tetap yang namanya masyarakat selalu terpecah menjadi dua hal. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang bilang, wah ini kalau yang kontra nih bilangnya ke Yoris ini jangan-jangan kalau saking bersihnya malah mencurigakan, Anjas nggak ada jejaknya dan sebagainya. Ya itu bisa aja terjadi. Yang kedua bagi yang pro adalah ya apapun feeling kita yang namanya kejahatan itu kadang tidak masuk logika, walaupun banyak masyarakat yang menilai orang yang paling diuntungkan menjadi ahli waris dan sebagainya adalah Yoris, tapi kita tidak bisa mengindahkan yang namanya fakta di lapangan. Buktinya adalah tidak ditemukan nih jejak-jejak dari tubuhnya Yoris atau yang lainnya mengarah ke dia, tidak ada ya. Jadi suka nggak suka ini adalah faktor kuat ya bagi aku sendiri buat Yoris, tapi tetap sih apapun yang disampaikan
disampaikan di media massa selama tim penyidik masih belum menentukan siapakah tersangkanya, ya tetap akan selalu ada curiga sana dan sini. Nah, kemudian juga begini ya, kalau seandainya kembali lagi mengenai mobil Alphard hitam tadi yang kedua korban itu diletakkan di bagasinya, ini juga ada salah satu hal yang cukup membuat aku menarik perhatian, di mana Yoris juga pernah mengatakan permasalahan pribadinya bahwa Ibu Tuti pernah marah, pernah bersumpah begitu bahwa ya tidak rela kalau mobil ini dinaiki oleh, ya kalian sudah tahu lah, Ibu Mimin begitu, istri kedua dari Pak Yosep. Nah, kemudian dari sini juga dikembangkan bahwa oh, apakah mungkin ini berhubungan dengan ini agar pelakunya melampiaskan ke sini ke situ. Nah, ini adalah bagian yang awalnya mungkin menjadi petunjuk, tapi setelah aku cek sampai sekarang ini justru malah bukan menjadi petunjuk bagi aku, tapi justru malah kemungkinan besar ini malah mengaburkan kenyataan yang sebenarnya. Mungkin saja seperti itu, karena aku dari awal bilang bahwa jangan sampai karena ada permasalahan pribadi malah mengaburkan fakta yang sebenarnya. Karena kita juga ingat ya obrolan dari Aiman di programnya Aiman dengan pakar di bidang kriminolog ya, Profesor Adrius, yang mengatakan bahwa kasus kejahatan itu tidak selalu berhubungan dengan logika umum pada manusia gitu. Kadang kita merasa ini nggak masuk akal, tapi itu terjadi di lapangannya karena memang ya kasus pembunuhan walaupun memang berdasarkan keterangan dari sejumlah pakar kriminolog, paling tidak ada 3 penyebabnya yang umum adalah asmara, harta, dan juga konflik sosial. Tapi juga ada banyak hal yang tidak masuk logika yang kita karena memang tidak mengetahuinya. Jadi ya kalau memang benar adalah ketiga motif tersebut, tentunya kita nggak bisa melulu hanya mengarahkan kepada individu Bu Tuti aja, karena ada juga Amel di situ. Ada Amel yang juga merupakan perempuan dewasa yang punya permasalahan dengan dirinya sendiri, tapi kita tidak menuju ke situ. Karena jujur dari awal kasus ini muncul sampai sekarang, kita kan lebih fokus ke masalah domestiknya saja, tapi ternyata hal-hal yang dinilai masyarakat menjadi petunjuk permasalahan dengan A, permasalahan dengan B, yang merupakan bagian anggota keluarga, setelah ditelisik lebih dalam ternyata kan tidak merujuk ke bukti-bukti dan tidak menghasilkan alat bukti yang kuat, ya berarti kita harus mencari kemungkinan yang lainnya. Karena ya suka nggak suka pada saat seseorang itu dituduh menjadi tersangkanya dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Ya seperti kalian tahu, selalu aku bilang alat bukti ini beda dengan barang bukti ya. Jadi alat bukti ini kategorinya ada 5. Pertama adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat. Nah, kalau semua hal yang sudah dikembangkan dari motif-motif tersebut tidak mengarah kepada kelima hal tersebut, ya berarti kemungkinan besar petunjuk itu adalah petunjuk yang keliru. Kalaupun memang ada yang benar, mungkin benarnya hanya partial dan tidak berhubungan dengan kasus ini. Tapi kita nantikan seperti apa, apakah menurut kalian keterangan mengenai mobil Alphard hitam, kenapa kok kedua korban dimasukkan ke dalam bagasi tersebut, kalian lebih cenderung setuju yang kemana, teori konspirasi yang kemana gitu. Tapi kalau menurut aku yang pasti adalah apapun kemungkinannya, kemungkinan terbesar menurut aku memang bukan untuk dibuang 2 korban tersebut, tapi adalah tujuan untuk ke framing tertentu. Dan ini sebenarnya sedang dinantikan masyarakat Indonesia. Kenapa kok ada kejadian seperti ini ditaruh di belakang bagasi tersebut, tapi tim penyidik belum memberikan keterangan apa analisa dari mereka. Ini ya sebenarnya yang sedang kita nantikan. Mudah-mudahan di bulan ini penyidik Polda Jabar diberikan kemudahan dan juga keberanian serta rasa percaya diri yang tinggi, karena percaya diri itu juga sudah simbol bahwa ada alat bukti yang kuat mengarah ke para tersangka. Mudah-mudahan selesai di bulan Januari 2022 ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian, tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya. Bye-bye.